Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Eh, Materi kita kali ini kita akan bahas tentang beberapa larangan transaksi dalam Islam. Sebelum kita masuk ke materi ini, sebagai pengantar bahwa dalam Islam itu transaksi yang terlarang itu ada bisa karena 3 faktor ini. Karena bisa terlarang karena produknya yang dilarang. Kedua, bisa karena ketidaksempurnaan akadnya ada yang salah. Kemudian ketiga, ada jenis transaksinya yang bermasalah. Pada kategori pertama itu adalah bahwa ada beberapa jenis produk yang dilarang untuk diperjualbelikan dalam Islam. Misalnya produk-produk yang memabukkan, khamar, ekstasi dan semacam, ganja dan semacamnya itu adalah dilarang untuk ditransaksikan, untuk dijual belikan misalnya. Kenapa? Karena produknya yang cacat, atau ada produk-produk yang tidak halal. Nah, itu juga masuk pada larangan transaksi jual beli barang yang tidak halal, ya najis ya. Itu larangannya karena produknya. Kedua, karena akadnya, ketidaksempurnaan pada akadnya. Maksudnya apa? Bahwa produknya sah, ya, produknya sah, transaksinya sah, tapi ada syarat rukun yang tidak terpenuhi, maka itu juga menjadi tidak sah, ya, dilarang. Misalnya penjualnya tidak ada atau pembelinya tidak ada misalnya, itu tidak sah, dilarang hukumnya. Nah, yang ketiga adalah pada jenis transaksinya. Ada beberapa jenis transaksi muamalah yang memang dilarang. Kenapa? Karena mengandung banyak masalah atau bisa membawa keburukan, membawa efek yang buruk. Nah, bahasan kita kali ini adalah pada jenis yang ini, jenis transaksi yang dilarang. Jadi memang model transaksinya yang dilarang atau model akadnya yang dilarang. Jadi seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Nah, dari beberapa jenis transaksi yang dilarang ini adalah ada riba, ada gharar, ada maisir, dan ada beberapa yang lain yang dilarang dalam Islam, transaksi yang dilarang. Kita masuk pertama tentang riba, ya. Riba itu artinya secara bahasa itu artinya bertambah, ya, tambahan, itu namanya riba, ya, itu secara bahasa. Nah, kemudian jenis-jenis riba itu secara umum begini. Jadi riba itu ada riba dalam hutang piutang, ada riba dalam jual beli. Hutang piutang namanya riba qard, ya, riba fid duyun, ya. Ini riba fil buyu', yang kedua, riba dalam jual beli. Ada riba qard, ada riba jahiliyah, ada riba fadl, ada riba nasi'ah. Ya. Ini jenis-jenis riba. Ada yang membagi seperti ini. Jadi ada riba buyu', ada riba duyun atau qard, ya. Nah, riba buyu' itu adalah riba fadl, riba nasa atau nasi'ah, ribaiyat. Terus ada riba duyun adalah nasi'ah dan fadl. Ya. Ini pembagiannya. Nah, riba duyun kaidahnya ini. Riba duyun adalah riba yang terjadi pada proses transaksi hutang piutang. Ya. Kaidahnya ini, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa wajhun min wujuhir riba. Ya. Setiap hutang piutang yang mendatangkan manfaat, maka itu adalah bagian dari beberapa bagian riba. Ya. Itu riba duyun. Jadi riba yang mendatangkan manfaat kepada si pemberi hutangan, itu qard. Tapi ulama mensyaratkan bahwa manfaat itu memang disyaratkan dalam transaksi. Ketika akad disyaratkan, dipersyaratkan. Jadi misalnya saya hutangkan kamu 100 juta, maka harus mengembalikan 120 juta misalnya, dipersyaratkan begitu. Maka itu disebut dengan riba duyun. Beda halnya
kalau manfaat itu diberikan oleh si penerima hutang karena sebagai balas jasa. Itu tidak termasuk riba yang diharamkan ini. Misalnya saya tadi menghutangkan 100 juta, kemudian si kayak menerima hutang karena sebagai balas jasa dengan sukarela memberikan ketika mengembalikan lebih 120 juta misalnya, itu tidak termasuk riba yang diharamkan ya. Ini kaidah dalam riba duyun ya. Jadi kaidahnya ini, kalau tadi yang boleh itu adalah hadisnya adalah khiyarukum ya ahsanukum qadaan ya. Orang paling baik di antara kalian adalah kalau mengembalikan itu lebih dari pinjamannya. Itu paling baik ya. Kemudian riba buyuk ya. Riba buyuk itu adalah riba yang terjadi pada jual beli barang ribawi. Ya, itu riba buyuk. Nah, riba buyuk itu kita andai kita bayangkan adalah riba pada jual beli pada proses transaksi jual beli barter. Ya. Jadi barang dengan barang, bukan barang dengan uang. Itu riba buyuk ya. Nah, barang yang dijual belikan secara barter itu bisa terjadi riba pada barang-barang yang ribawi ya. Barang-barang yang ribawi, apa barang ribawi? Barang yang punya potensi riba, yakni emas, perak, dan makanan. Makanan itu bisa makanan pokok, atau makanan pendamping, termasuk juga minuman sama di sini. Begitu juga dengan obat-obatan juga dianggap sebagai makanan. Jadi hanya pada barang ini yang terjadi proses riba. Sementara selain ini tidak terjadi riba. Tukar menukar misalnya mobil dengan mobil misalnya, itu tidak ada riba di situ karena mobil bukan barang ribawi. Tukar menukar uang dengan uang itu bisa masuk kategori riba ketika uang itu masuk kategori emas ya, dikategorikan dengan emas. Kalau yang masuk riba emas dengan emas atau emas dengan perak, nah itu masuk kategori riba. Nah, syaratnya ketika seperti itu harus sama. Ketika memang jenisnya sama, emas dengan emas itu harus sama ya. Kalau emas dengan perak boleh berbeda ukurannya, tapi harus segera. Jadi harus kontan, harus segera. Kalau tidak maka menjadi riba. Itu riba buyuk. Nah, kenapa riba? Ini riba nasi'ah ya. Riba yang muncul karena hutang piutang ya. Jadi tadi itu saya hutangkan kemudian kembalikannya lebih ya. Ada persyaratan kembalikan yang lebih. Nah, itu riba fadl juga begitu. Ada tukar menukar barang barter, satunya ada kelebihan dari salah satu pihak. Tukar menukar emas dengan emas, satu emasnya 1 gram, satunya adalah 1,5 gram misalnya, ditukar. Nah, itu riba fadl ya. Nah, kenapa riba dilarang? Nah, ini pentingnya. Kenapa riba dilarang? Riba dilarang itu karena secara umum ada kedoliman di situ. Pada proses transaksi riba itu ada kedoliman, beda dengan jual beli. Misalnya begini, dalam contoh riba qard ya, riba karena duyun, karena hutang piutang. Seorang itu berhutang, pada masa Nabi itu seorang itu berhutang karena memang dia membutuhkan. Nah, karena membutuhkan maka seharusnya dibantu. Jadi hutang itu adalah tujuan untuk bantu. Nah, ketika orang itu membantu kok masih dibebankan untuk membayar lebih, maka disitulah bentuk kedolimannya. Seharusnya dia harus bantu tapi malah mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain. Itu makanya kemudian riba itu dilarang ya. Jadi seperti itu, ada kedoliman di situ. Seharusnya dibantu malah dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi. Jadi disitulah kemudian riba itu dilarang. Akad akad hutang piutang itu kan masuk pada akad muawadhah, akad sosial tabarruk ya, masuk pada akad sosial yang seharusnya
orang yang melakukan tidak boleh mengambil keuntungan pribadi dari akad sosial yang dilakukan. Beda dengan jual beli. Kalau jual beli itu memang akadnya adalah bisnis untuk mengambil keuntungan. Nah, jadi wajar kalau mendapatkan keuntungan hasil dari jual beli yang dilakukan. Sementara akad hutang itu bukan akad tabarru, bukan akad muawadhah, bukan akad bisnis, tapi akad sosial yang tidak boleh diambil keuntungan pribadi. Itu alasan kenapa kemudian riba itu dilarang. Jadi itu. Nah, berikutnya yang terlarang adalah jenis transaksi yang mengandung goror. Ya, goror itu artinya tidak adanya kepastian dalam transaksi. Ya, ada ketidakjelasan atau tidak kepastian dalam jual beli. Bisa pada jumlahnya, ya, misalnya menjual buah yang masih dalam pohon, ikan dalam kolam, itu kan nggak jelas berapa jumlahnya. Buah di atas pohon itu kan ada berapa jumlahnya, kan nggak jelas, itu tidak sah, ya, karena ada gharar di situ. Terus tidak ada kepastian kualitasnya, ya, menjual anak hewan dalam kandungan itu tidak sah. Bahkan kalau pendapat yang ketat juga mengatakan, misalnya jual beli, kalau dalam mazhab Syafi'i, jual beli apa namanya, kelapa itu harus dikupas dulu karena biar jelas, ya. Jual kelapa, jual bawang, jual tanaman-tanaman yang tertutup, nggak tahu isinya, itu harus diperjelas dulu karena di situ ada goror. Itu menurut mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab yang lain tidak. Kenapa? Karena itu melihat adat kebiasaan, ya. Berikutnya ketidakpastian dalam harga, ya, tidak menentukan harganya. Saya jual ini misalnya, harganya berapa, terserah misalnya. Itu tidak sah, harus ada kepastian harga. Terus juga ada kepastian waktunya juga harus jelas, kapan transaksi itu dilakukan, kapan diserah terimakan uangnya, kapan diserah terimakan barangnya. Itu harus ada jelas semuanya. Kalau tidak jelas maka masuk dalam kategori goror. Nah, goror itu, ketidakjelasan itu ada 3 tingkatan. Ini perlu dijelaskan karena memang tidak ada transaksi yang benar-benar jelas, ya. Nah, maka ulama kemudian membagi dua. Ada gharar qalil, ada gharar yasir, gharar kecil, ada gharar mutawasit yang sedang, ada gharar fahish yang besar, ya. Gharar qalil itu adalah gharar yang kecil, yang sedikit. Misalnya beli rumah tanpa melihat pondasi, itu gharar yang kecil. Kita makan di warung tidak adanya harganya, Bu, makan pesan ini, tidak ngomong harga, maka itu gharornya qalil, ya. Ini masih kategori sah. Yang ini gharor yang qalil ini masih kategori sah. Gharor mutawasit, ya, gharor yang sedang, ya. Misalnya ini, bagi hasil syirkah itu gharornya qalil, mutawasit. Kenapa? Karena tidak jelas berapa yang didapat. Mungkin yang ada adalah hanya kejelasan dari persentase, bukan dari berapa keuntungan yang kita dapat. Itu gharar juga di situ. Tapi ghararnya adalah mutawasit, gharar yang sedang, ya. Kemudian ada gharar fahish, ya, gharar yang besar, ya. Misalnya ini tidak menentukan pola bagi hasil pada syirkah, tidak ditentukan berapa prosentasenya. Itu gharar yang fahish. Jual beli ijon, ya, dan semacamnya, itu termasuk gharar yang fahish. Maka yang ketiga ini yang dilarang, sementara yang satu dan kedua ini masih kategori yang boleh. Nah, berikutnya adalah maisir. Maisir itu adalah mendapatkan sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras. Itu tergolong maisir. Perjudian itu maisir, ya. Jadi ada lagi spekulasi, itu juga kategori maisir. Jadi spekulan itu, spekulan mata uang, spekulan saham dan semacamnya, itu termasuk kategori maisir. Kenapa? Karena ada ketidakjelasan, ya, dan dia memanfaatkan sesuatu
untuk kepentingannya sendiri, ya, secara berlebihan. Itu kategori maisir, tidak ada gambling di situ. Nah, kemudian tadlis, ya, tadlis itu adalah menyembunyikan sesuatu untuk meraih keuntungan tertentu, ya. Misalnya ini first selection ini melebih-lebihkan keuntungan, keunggulan produk dari semestinya, itu nggak boleh. Promosi secara berlebihan padahal ini tidak bagus tapi dipromosikan dengan sangat-sangat luar biasa, itu kemudian untuk mengangkat harganya padahal kualitasnya tidak sesuai dengan harga misalnya, itu termasuk tadlis. Atau misalnya pada contoh seorang trik yang dilakukan oleh pedagang, misalnya dia bekerja sama dengan orang lain. Ketika ada yang menawar dagangannya, orang itu masuk kemudian menawar dengan harga lebih dari tawaran yang diberikan oleh penjual itu, oleh pembeli. Tujuannya apa? Biar pembeli ini bisa menaikkan tawarannya, ya. Itu juga termasuk tadlis, ya. Berikutnya adalah moral hazard, ya. Ini contoh tadlis, ya. Menggunakan sesuatu tidak sesuai dengan peruntukannya, ya. Itu tadlis. Buat proposal untuk pembangunan masjid disalahgunakan, ya, untuk pribadi misalnya, itu termasuk tadlis, itu tidak boleh. Ada lagi ihtikar itu menimbun barang, ya. Jadi menimbun barang untuk bisa menaikkan harga. Ketika harga itu naik, maka kemudian barang itu dilepas ke pasar, ya. Jadi harga awalnya menaikkan permintaan, kan itu teori ekonominya kan begitu. Semakin barang langka, permintaan bertambah, maka harga akan naik. Itu tujuannya, ya. Ihtikar itu tidak boleh, ya, tidak boleh. Kenapa? Karena bisa menyengsarakan orang lain, mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain. Itu ihtikar, ya, menimbun barang, itu tidak boleh. Atau juga bai'un najasyi, ya, ya, menciptakan permintaan fiktif sehingga meningkatkan harga dan pedagang menjual produknya untuk mendapat keuntungan yang lebih, ya. Jadi tadi mirip tadi itu, jadi harganya ditinggikan, ya. Tujuannya apa? Biar kemudian harganya jadi mahal, ya. Jadi dia bersama dengan beberapa pihak menawar produknya itu dengan harga tinggi sehingga pembeli itu terkecoh, ya. Itu bai'un najasyi. Riswah itu jelas, ini suap itu juga termasuk transaksi yang dilarang. Saya kira seperti itu materi kita pada kali ini. Ketika ada hal yang tidak dipahami, nanti kita akan diskusikan pada forum lebih lanjut. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.